hari ini? Baik. Syukurlah. Masih semangat kan ya untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini? Sebentar ya, Ibu siapkan peralatan kita untuk belajar terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoanya Ibu yang pimpin ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, karena ini merupakan pertemuan pertama kita, Ibu akan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Novita Damayanti. Kalian bisa memanggil saya Ibu Novi atau Ibu Novita. Di sini saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia yang fokusnya saya mengajar kelas 9A, yaitu kelas kalian. Jadi karena Ibu sudah memperkenalkan diri Ibu ingin berkenalan dengan murid Ibu yang baru. Sekarang kita absen dulu ya. Yang pertama, Areza. Areza, angkat tangannya. Oh, ini yang namanya Areza. Ganteng sekali anak murid Ibu. Areza hobinya apa? Sepak bola. Wah, bisa nih nanti kalau sudah besar jadi pesepak bola yang go internasional. Keren banget. Kemudian yang selanjutnya ada Selsa. Selsa, angkat tangan. Wah, cantik sekali anak murid Ibu. Selsa cita-citanya mau jadi apa? Jadi dokter. Keren banget cita-citanya. Jadi bisa dong nanti kalau misalnya Ibu sudah tua terus Ibu sakit, Ibu bisa berobat sama Selsa. Jadi karena kita sudah memperkenalkan diri tadi, sekarang kita memasuki materi pertama kita, yaitu terkait tentang short message atau pesan singkat. Ibu nulisnya pesan singkat aja ya. Pesan singkat. Nah, pengertian dari pesan singkat ini sendiri apa sih? Pesan singkat atau short message adalah pesan yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi kepada orang lain untuk tidak melakukan ataupun dapat melakukan hal yang diinformasikan. Jadi secara sederhananya short message ini atau pesan singkat ini adalah pesan-pesan yang sifatnya sangat sederhana. Jadi karena dia dikatakan sederhana, maka pesan-pesan yang kita lakukan itu sangat singkat, misalnya seperti memo, catatan harian, ataupun diary. Kemudian short message ini dia tergolong ke dalam dua jenis. Yang pertama ada pesan singkat tertulis dan pesan singkat elektronik. Yang pertama, pesan singkat tertulis ini karena dia dikatakan tertulis, jadi sifatnya ditulis. Misalnya seperti surat non resmi. Nah, itu sudah dikategorikan ke dalam pesan singkat tertulis karena dia dituliskan. Kemudian yang kedua ada pesan singkat elektronik. Namanya elektronik, dia menggunakan media handphone. Misalnya nih Ibu mengirim pesan ke teman Ibu, itu sudah termasuk ke dalam pesan singkat elektronik. Jadi kalian bisa mengirim pesannya itu melalui WhatsApp ataupun SMS ataupun chat di Facebook. Nah, lalu apa sih tujuan dari short message ini? Tujuan dari short message atau pesan singkat ini adalah untuk menyampaikan suatu informasi atau instruksi kepada si penerima pesan. Jadi intinya tujuannya adalah tujuan short message. Short message atau pesan singkat yang pertama menyampaikan informasi. Menyampaikan informasi dan instruksi. Menyampaikan informasi dan instruksi seperti apa? Misalnya kita ingin menyampaikan informasi terkait suatu bencana banjir, jadi kita menyampaikannya kepada
si penerima pesan agar si penerima ini mengetahui informasi atau hal-hal yang ingin kita sampaikan. Jadi selanjutnya ada struktur dari pesan singkat itu sendiri. Yang pertama adalah pembukaan. Struktur pesan singkat. Yang pertama pembukaan. Nah, di dalam pembukaan ini biasanya ditulis dengan kata pembuka seperti hai ataupun hello, lalu yang diikuti dengan nama si penerima pesan. Misalnya nih, Selsa ingin menyampaikan suatu pesan ke Areza, jadi di awal kalimatnya Selsa harus menulis kata halo Areza. Nah, jadi struktur pesan singkat yang kedua adalah isi. Jika kita sudah masuk ke dalam tahap isi, maka kita sudah menyampaikan atau menginformasikan hal apa yang ingin kita sampaikan kepada si penerima pesan. Misalnya nih, Selsa ingin menyampaikan informasi kepada Areza terkait bahwa besok Areza harus turun ke sekolah karena besok ada kegiatan bersih-bersih. Nah, jadi jika Selsa sudah menyampaikan maksud dan tujuan dari ia membuat pesan singkat kepada Areza, maka itu sudah termasuk ke dalam struktur isi dari pesan singkat. Lalu yang terakhir dari struktur pesan singkat adalah penutup. Nah, biasanya penutup dari suatu pesan singkat ia hanya menggunakan kata-kata yang sederhana saja. Misalnya kata terima kasih. Baik, sekarang Ibu akan memberikan contoh pesan singkat dengan menggunakan bahasa yang santun dan efektif. Misalnya, Dear Areza. Hai. Kamu di mana? Aku ke kelasmu untuk mengembalikan pulpenmu. Tapi kamu tidak ada di kelas. Jadi aku meletakkannya di atas mejamu. Terima kasih ya. Dari Selsa. Anak-anak bisa lihat kan? Ini adalah pembukanya. Kemudian ini sudah termasuk ke dalam isinya. Lalu ini adalah struktur dari pesan singkat yang terakhir, yaitu penutup. Jadi sekian untuk materi kita hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri kelas kita, Ibu akan memberikan kalian tugas. Buatkan satu pesan singkat dengan menggunakan bahasa yang santun dan efektif.
tugasnya? Baik, karena kalian sudah mengerti, Ibu akan mengakhiri kelas. Sebelum mengakhiri kelas, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kelas Ibu akhiri. Selamat siang. Jangan lupain tugasnya ya. Minggu depan kita ketemu lagi dan Ibu akan cek satu persatu tugasnya. Anak-anak bisa dipersilahkan keluar karena kelas kita sudah selesai. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.